Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema kita kali ini tentang keistimewaan yang ada pada dirimu. Di sini tersedia dua file ya guys. Ini file 1 dan ini file 2. Masing-masing file aku sudah kasih tanda nih guys. Untuk file 1 aku kasih tanda dengan bunga air mata pengantin berwarna pink. Kemudian untuk file kedua, di sini aku kasih tanda dengan bunga nona makan sirih berwarna merah. Oke guys, cantik ya bunganya hari ini ya. Dan ini oracle untuk get message from the universe for you. Oke guys, silahkan pilih file 1, file 2. Selalu ya guys, seperti biasa, gunakanlah intuisi kamu untuk memilih. Hai file 1, ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih file 1, dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink atau merah muda. Oke, siapa yang pilih file 1? Ini file kamu. Mari kita shuffle ya guys ya. Keistimewaan yang ada pada dirimu. Ada apa aja ya? Mari kita simak ya. Kita cari tahu keistimewaan yang ada pada dirimu. Oke, di sini ada the world. Ada the wheel of fortune. Ada four of wands. Aku tidak reading vice versa ya guys. Di sini ada King of Cups. Well, next. Ada apa lagi? Ada Ace of Swords. Ada Queen of Pentacles. Ada King of Pentacles. Ada Six of Pentacles. Ada Temperance. Ada the Sower. Oke guys, you see? Well, oke, di sini sebelum kita reading ya guys, kita akan scanning dulu zodiak yang ada di sini. Ada apa aja ya? Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada juga dari air signs,
Aquarius, Gemini, and Libra. Next, ada dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Sepertinya semua zodiak ya, elemen zodiak ada di sini semuanya ngumpul ya guys ya, di file 1 ya. Jadi energi kamu pun ada di sini. Semoga saja resonate ini ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu keistimewaan yang ada pada dirimu. Di sini energi yang strong ya, itu berasal dari earth signs ya. Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari Sagittarius di sini ya guys ya. Sagittarius juga strong energinya ya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Oke guys, mari kita mulai reading ya. Di sini, oke. Keistimewaan yang ada pada dirimu. Aku merasakan di sini ya. Kamu yang pilih file 1, hal yang istimewa pada dirimu itu kamu memiliki kehidupan yang berbeda dibandingkan orang-orang biasa. Dan aku merasa bahwa kamu ya, beberapa dari kamu yang pilih file 1 ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan, orang-orang yang memiliki something special ya di dalam dirimu ya. Kamu punya kehidupan yang berbeda loh guys ya dibandingkan orang-orang biasa ya. Kalau orang-orang biasa itu ya kehidupannya flat, biasa aja. Kamu kayak roller coaster ya. Kemudian ya kayak roller coaster kamu ya kehidupannya ya. Banyak mendapatkan ujian, banyak mendapatkan cobaan ya. Kehidupan kamu itu tidak biasa loh guys ya. Kamu ini adalah orang yang mendapatkan ujian kehidupan bertubi-tubi ya. Dan ini dikonfirmasi oleh cards dari The World ya. Dunia kamu ini berbeda dari kebanyakan orang ya. Kamu mengalami kehidupan yang tidak biasa ya. Mungkin beberapa dari kamu berasal dari background di mana orang-orang terdekat kamu lah yang sering menyakiti kamu ya, atau kamu tersakiti oleh orang-orang terdekat kamu ya, dan kamu tidak menyangka bahwa orang-orang terdekat kamu ya yang menyakiti dirimu gitu. Karena orang-orang terdekat adalah orang-orang yang kamu percaya. Kamu pernah kecewa, pernah sangat-sangat kecewa dalam kehidupanmu ya. Beberapa orang ya mengalami yang namanya kepahitan hidup ya guys ya. Ada juga mengalami perlakuan buruk ya. Bahkan ada juga yang pernah mengalami KDRT ya. Mengalami situasi di mana kamu pernah berada di titik terendah. Pernah kamu berada dalam situasi yang sangat-sangat terpuruk ya guys ya. Ada yang lama, ada yang cukup lama ya, beberapa tahun kamu ya bersama dengan orang-orang toksik sebelum kamu lepas, sebelum kamu keluar, dan sebelum kamu membentuk dunia kamu sendiri. Kamu pernah bersama dengan orang-orang toksik itu ya. Mereka sangat menghabiskan energi kamu, dan orang-orang toksik itu ya, kamu tidak pernah menyangka bahwa mereka berasal dari orang-orang terdekat kamu. Mungkin saudara kamu sendiri ya, ortu kamu sendiri, family member kamu sendiri, sepupu kamu sendiri gitu ya. Orang-orang terdekat ya, tetangga kamu mungkin ya. Orang-orang terdekat atau teman-teman yang kamu percaya, sahabat karib kamu mungkin juga ya. Di sini ya guys ya, kamu tidak pernah menyangka orang-orang ini menyakiti kamu ya. Tega gitu menyakiti kamu tidak pernah menyangka. Ya, jadi kamu pernah dikecewakan, bahkan sering. Tapi ada kekecewaan yang mendalam gitu ya guys ya. Beberapa dari kamu juga ada yang pernah mengalami kesakitan yang sangat ya, mungkin secara fisik gitu ya, sakit ya, sakitnya mungkin ada juga yang non medis ya, ada yang medis, ada yang non medis gitu, sakit yang cukup berkepanjangan atau sakit lama yang mana kamu sangat struggle, sangat survive ya untuk bisa semangat dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Kamu hampir putus asa, hampir menyerah gitu ya. Padahal sebetulnya ya, kamu lagi mengalami fase di mana itu disebut dengan dark night of the soul ya. Kegelapan malam
kegelapan malam pada jiwa gitu loh guys ya. Jadi jiwa kita itu sebelum dibersihkan ya dari ego-ego yang melekat pada diri kita ya, untuk bisa melepaskan semua ego-ego itu ya, kita harus berada di dalam fase dark night of the soul ya, dimana kita mengalami ujian kehidupan itu bertubi-tubi ya guys ya, mana sakitnya bertubi-tubi ya. Belum lagi selesai satu masalah sudah datang masalah lain, belum lagi selesai suatu perkara sudah datang lagi ya, ada hal yang ada perselisihan, ada konflik gitu loh guys ya. Datang silih berganti ya, dari segi keuangan ekonomi hancur gitu ya, dari segi hubungan rusak gitu ya, kemudian dari segi pekerjaan karir hancur juga gitu ya, seolah-olah kayak diterpa badai kehidupan ini ya, seperti angin puting beliung yang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan kita, yang kita tidak pernah menyangka bahwa kehidupan kita bisa hancur atau bisa membuat kita benar-benar terpuruk ya, berada di posisi atau situasi yang sangat terpuruk ya, dengan adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mana itu membuat kita berada di titik terendah ya. Beberapa dari kamu ini pernah berada di titik terendah ya. Beberapa dari kamu ini pernah mengalami ya, pernah berada dalam fase dark night of the soul ya, kegelapan malam pada jiwa ya, gelap ya guys ya, seolah-olah kamu tidak punya solusi atas permasalahan yang kamu hadapi, seolah-olah jalan untuk bisa keluar dari masalah itu adalah buntu gitu loh guys ya. Kamu pernah berada di posisi itu, beberapa dari kamu ya, tidak semua ya, pernah berada di titik terendah ya, dimana kamu tidak tahu harus berbuat apa. Nah seperti itu ya guys ya, dan ini dikonfirmasi oleh The Tower ya. Kamu pernah dihancurkan sehancur-hancurnya ya oleh semesta ya, melalui ujian kehidupan, melalui cobaan-cobaan yang datang, entah itu dari saudara, entah itu dari ortu, entah itu dari pasangan, entah itu dari teman ya. Kamu pernah dihancurkan, bertubi-tubi masalah datang ke dalam kehidupanmu ya. Karir kamu atau pekerjaan kamu tuh sudah hancur gitu ya, dihancurkan oleh seseorang yang toksika gitu ya. Kamu sering difitnah ya, diperlakukan dengan buruk ya, dijelek-jelekan, ditusuk dari belakang ya. Itu semua pengalaman pahit yang pernah kamu alami ya. Kemudian ada juga yang di PHK secara tiba-tiba, gajinya dipotong atau dicurangi sama bosnya, sama atasannya ya. Kamu pernah pindah-pindah pekerjaan juga, banyak kamu itu mendapat penolakan dalam pekerjaanmu ya, pernah dipecat gitu ya, pernah di PHK, pernah ditolak melamar di sini, ditolak melamar di situ, ditolak ya dalam karir pekerjaan. Apa salah kamu gitu? Padahal secara kualifikasi ya, kamu memiliki background latar pendidikan yang mumpuni ya, yang memadai. Tapi kenapa kamu ditolak gitu loh guys ya? Padahal kamu merasa bahwa kamu itu mampu, kamu itu bisa. Kamu merasa bahwa kualifikasi kamu ini memadai, tapi kamu ditolak gitu loh guys ya. Kamu bingung ya. Padahal itu sebetulnya kamu memang diarahkan oleh semesta untuk ke jalan yang seharusnya ya guys ya. Kalau kamu dalam suatu pekerjaan kamu terusir, tergusur ya dari posisi kamu, dari kedudukan kamu dipecat atau kamu dikeluarkan dari pekerjaan kamu, jangan maksa ya guys ya. Jangan maksa untuk tetap bertahan ya, apalagi kalau di dalamnya ada orang-orang toksik yang benar-benar menyakiti kamu ya dengan perbuatan mereka, dengan kelakuan mereka. Maka kamu jangan memaksa untuk stay di sana gitu loh guys. Kamu harus segera pergi, meninggalkan lingkungan itu dan membentuk lingkungan baru. Dan disinilah ya aku merasakan keistimewaan kamu itu ya terletak pada kekuatan mental kamu ya. Tadi secara karir atau pekerjaan kamu dihancurkan, kemudian otomatis itu berdampak pada ekonomi dong guys ya. Ekonomi kamu jadi menurun ya, jadi pecah, jadi berantakan juga ya, arusnya tidak stabil. Kamu mengalami kesulitan ekonomi ya, kesusahan, kesulitan, keterpurukan dalam finansial atau keuangan. Kemudian juga berdampak pada hubungan juga ya, pasangan kamu tidak terima, kamu nganggur atau kamu tidak bekerja lagi ya, tidak menghasilkan keuangan lagi ya. Ada yang ditinggalkan pasangannya juga. Nah seperti itu loh guys ya, beberapa aja nih ya. Itu apa ya, masalah yang datang bertubi-tubi, udah jatuh ke dipan tangga pula gitu loh guys ya.
Udah ada masalah ya, ditambahin ya, banyak masalah yang datang, dan masalahnya datang silih berganti gitu loh guys ya. Belum selesai, belum kelar juga masalah ini datang lagi gitu loh guys ya. Seperti babak belur oleh kehidupan. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kamu tidak tahu kenapa kamu dihancurkan seperti ini kehidupan kamu. Sebetulnya ya, ini ada maksud dari semesta ya. Jangan melawan arus ya. Karena ini semesta ingin memindahkan kamu ke dunia yang lebih baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena semesta tahu bahwa kamu berada di lingkungan toksik, di lingkungan dimana kamu tidak bisa bebas untuk berkembang, kamu tidak bisa untuk bertumbuh, karena orang-orang toksik itu akan menghalangi dirimu untuk bisa berprogres gitu loh guys ya. Tanpa kamu sadari, itu pun akan membentuk kepribadian kamu menjadi lebih baik lagi. Karena semesta tahu bahwa kamu masih diliputi ego. Egonya sangat kuat, yaitu ego ketergantungan ya. Entah itu ketergantungan dengan pasangan, dengan benda atau material. Nah, seperti itu ya guys ya. Maka kamu dibawa ke arah atau jalan spiritual. Nah, seperti itu ya guys ya. Tanpa kamu sadari, kenapa kamu begitu terpuruk? Kenapa kamu memiliki kehidupan yang berbeda dibandingkan sanak saudara? Saudara-saudara kamu tuh gampang dapat jodohnya, kemudian cepat menikah, cepat kawin ya. Sementara kamu enggak gitu, masih belum dapat jodoh juga, misalnya seperti itu ya. Terus orang-orang itu ya, teman-teman kamu cepat untuk meningkatkan karir, dapat pekerjaan dengan mudah, sementara kamu sulit. Nah, seperti itu loh guys ya. Kemudian ada juga orang-orang di sekitar kamu kayaknya gampang banget untuk mencari uang, kamu kesulitan untuk mendapatkan uang. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan kamu ini berbeda. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi apa dong keistimewaan dari dirimu ini? Keistimewaan dari dirimu ini adalah sebetulnya kamu adalah orang yang terpilih. Ya, orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh semesta ya. Kamu istimewa karena kamu berbeda dari kebanyakan orang. Kamu memiliki kekuatan mental yang super ya. Orang lain belum tentu mampu survive, bertahan seperti kamu yang ibarat kata itu sampai babak belur gitu ya, diterpa oleh kehidupan ya, dengan berbagai macam jenis cobaan atau ujian kehidupan. Tapi kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa bertahan, kamu bisa survive. Itu istimewanya dirimu ya. Tanpa kamu sadari, kamu mampu melewati ujian ya. Beberapa dari kamu masih on the way ke sana, dan beberapa dari kamu sudah lulus ujian ya. Kemarin kamu diuji dengan ujian yang berat ya, entah itu dengan pengkhianatan, perselingkuhan ya. Ada juga aku ngerasanya ya, ada yang dikhianati oleh pasangan, ada yang diduakan, ada yang diselingkuhi, ada yang ditinggal pergi juga ya. Beberapa dari kamu sangat terpukul, bahkan ada yang frustasi dan depresi juga ya. Tanpa kamu tahu bahwa kamu sebetulnya adalah orang yang terpilih ya. Semesta itu mencoba untuk melepaskan ego-ego yang ada pada dirimu, yaitu ego ketergantungan, tergantungan pada pasangan, ketergantungan pada material ya. Terlalu bergantung kepada manusia lah istilahnya. Nah, seperti itu ya. Karena pada hakikatnya ya, kita itu mestinya tergantung itu cuma satu, hanya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jangan pernah bergantung kepada manusia, jangan pernah berharap ya, apalagi berharap, berekspektasi terhadap manusia. Karena kalau terlalu berharap, terlalu bergantung kepada manusia, yang akan diterima dan didapatkan hanyalah kekecewaan. Percaya atau tidak percaya bisa dibuktikan itu ya guys ya. Jadi di sini semesta ingin membentuk kepribadian kamu menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang independen atau mandiri. Nah, seperti itu. Tapi kamu harus melewati fase the tower ini, kesulitan, kesusahan ya, keterpurukan dalam hidup, ujian, cobaan silih berganti ya. Tapi ini fungsinya untuk membentuk kehidupan kamu yang lebih baru, yang lebih fresh, yang lebih segar, yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Karena kamu adalah orang yang terpilih, kamu membawa misi jiwa sepertinya ya dalam hidup ini. Kamu punya misi. Misinya ini kalau aku lihat di sini misi ke arah sosial ya, membantu sesama manusia ya. Dengan bakat yang kamu punya, kamu memiliki bakat terpendam di sini ya. Orang-orang yang pilih file 1 punya banyak bakat ya, multi talent ya, bakat terpendam ya. Namun masih belum terbuka, masih belum
terasah, masih belum muncul ya. Karena kalian disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, jadi kalian jarang bisa punya me time untuk mengetahui kualitas diri kalian yang sebenarnya. Padahal kalian ini adalah orang-orang berkualitas, orang-orang yang punya bakat yang sangat bermanfaat untuk membantu sesama atau orang lain, ya. Di sini aku merasakannya untuk file satu ini ya. Beberapa dari kamu itu berbakat menjadi seorang healer, ya, menjadi seorang tarot reader juga, ya. Ada juga yang menjadi motivator, ya. Seseorang yang bisa memberikan nasihat, petuah, petunjuk, motivasi kepada orang lain ya, guna membantu orang dalam healing atau penyembuhan secara psikis atau mental. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini kamu pernah mengalami fase Dark Night of the Soul ya guys ya. Beberapa dari kamu pernah mengalami spiritual awakening juga. Ada yang sudah melewati fase itu, ada yang on the way ke situ ya. Jadi dua versi di sini ya guys ya. Jadi kamu itu adalah orang istimewa ya. Orang yang berbeda dari orang-orang lainnya, dari orang-orang di sekitar kamu tuh orang yang berbeda. Makanya kehidupan kamu itu penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, ya. Keterpurukan, kesulitan, ya. Itu kamu pernah rasakan, kamu pernah alami, ya. Karena kamu adalah orang terpilih, ya. Di balik the tower atau rasa sakitmu, keterpurukanmu, ya, ujian atau cobaan hidupmu ini, banyak berkah yang tersimpan dari sini, ya. Yang mana belum kamu ketahui gitu ya guys ya. Ada yang sudah take lessons ya and get blessing, ada juga yang on the way ke sana, ada yang belum sama sekali mengetahui itu ya guys ya. Jadi dibalik cobaan kata orang kan ada hikmahnya, itu benar ya. Dibalik keterpurukan ya, di dalam fase Dark Night of the Soul itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang sangat berharga ya, yang mana orang lain belum tentu mendapatkan ini ya. Hanya kamu gitu yang mendapatkan ujian yang berat dalam hidup ini ya. Kok kamu lihat orang-orang teman-teman kamu kok enak ya, santai ya, kok kayaknya dapat jodoh gampang, dapat uang gampang, dapat pekerjaan gampang, kok kamu dipersulit? Berarti ada something special dari dirimu ya. Nah, jadi ujian hidup kamu itu sangat sangat menguras energi dan kesabaran gitu ya guys. Tapi kalau kamu mampu melewati fase sulit ini, wow, kamu akan menemukan berkah di balik itu ya, di balik the tower, di balik rasa sakitmu itu ya. Ada berkah yang tersimpan tersembunyi loh guys ya. Semesta mengarahkan kamu ke sana sebetulnya ya. Jadi jangan melawan arus ya. Maksudnya kamu jangan melawan arus itu maksudnya kalau kamu ya udah tidak diterima nih ya bekerja di suatu pekerjaan, jangan kekeh kamu pengen kerja di sana. Berarti pekerjaan itu bukan buat kamu gitu ya guys ya. Kalau kamu misalnya pengen jadi pegawai tetap misalnya ya, tapi kamu tidak pernah betah di sana ya, atau selalu kamu itu tergusur dari sana ya. Mungkin ada orang-orang toksik yang iseng yang ngerjain kamu atau membuat kamu jadi di PHK atau keluar dari posisi pekerjaan itu, maka jangan dipaksa loh guys ya. Jangan melawan arus ya, ikutin. Kalau kamu udah lepas daripada sana, cari kerjaan yang lain ya. Kemana semesta akan membawa kamu ya, kemana semesta akan memberikan kamu jalan ya. Siapa tahu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Siapa tahu kamu ini keluar bakatnya sebagai seorang pengusaha ya, atau usahawan yang akan membawa kamu kepada suatu keberhasilan atau kesuksesan ya. Kamu mencoba untuk mendalami hobi kamu, kesukaan kamu, kesenangan kamu, ternyata kamu bisa memproduksi, menciptakan, menghasilkan suatu karya yang luar biasa dan itu memiliki nilai jual, dan akhirnya kamu berdagang misalnya ya, atau kamu berbisnis ya, terjun di dunia bisnis, dan akhirnya kamu siapa tahu, who knows ya, jadi pengusaha yang sukses. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi orang-orang sukses biasanya selalu mengalami yang namanya penolakan terlebih dahulu. Kegagalan, kekecewaan, rasa sakit ya, dan semua itu sebetulnya adalah tempaan dari kehidupan ini ya, untuk menguatkan mental kamu ya, menguji seberapa kuat kualitas dirimu, seberapa kuat mental kamu, seberapa kuat fondasi yang ada dalam dirimu dan kehidupanmu.
Nah, seperti itu ya guys. Walaupun kamu dihancurkan sehancur-hancurnya, tapi kamu akan mampu membangun lagi pondasimu, bahkan jauh lebih kuat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Power kamu akan nambah ya, karena kamu memiliki pengalaman berharga. Kamu sudah mengalami rasa sakit, keterpurukan, kekecewaan, dan itu bisa kamu rubah menjadi power atau kekuatan kamu untuk bangkit lagi ya, untuk membangun lagi, untuk membuat pondasi kamu lagi ya berdiri kokoh. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi sebetulnya memang kamu adalah orang yang istimewa di sini, karena beberapa dari kamu itu telah mengalami keterpurukan dalam hidup, mengalami cobaan hidup yang sangat berat di sini ya guys ya. Padahal itu sebetulnya adalah fase Dark Night of the Soul. Setelah kamu nanti keluar daripada Dark Night of the Soul, maka kamu akan mengalami yang namanya Spiritual Awakening. Spiritual Awakening itu terjadi hanya pada orang-orang tertentu ya, orang-orang terpilih ya. Jadi beberapa dari kamu di sini adalah orang-orang terpilih ya, yang mengalami Dark Night of the Soul dan mengalami Spiritual Awakening ya. Kamu memiliki dunia yang berbeda daripada orang-orang sekitar kamu. Kalau orang-orang sekitar kamu beraktivitas setiap hari secara rutinitas, sebagian daripada kamu adalah orangnya pembosan ya, orangnya mudah bosan karena kamu memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang tinggi yang kamu miliki itu adalah daya tarik tersendiri yang kamu dapatkan dari semesta ya guys ya. Itu adalah sebuah anugerah ya. Itu kenapa kamu itu istimewa ya. Istimewanya di kamu adalah kehidupan kamu ini berbeda daripada yang lain ya. Orang-orang lain sudah get married, kamu masih belum. Orang-orang mendapatkan segala kemudahan, kamu mendapatkan hal-hal yang penuh dengan tantangan, rintangan ya. Kamu ini istimewa karena kamu memiliki mental baja di sini. Kamu itu orang yang kuat dan semesta sebetulnya tahu bahwa kamu itu adalah orang yang kuat. Ya, semesta tahu guys, kamu itu orang yang kuat ya. Itu kenapa kamu diuji coba terus ya, agar kamu naik level, naik kelas ya. Semesta ingin menaikkan derajat kamu ya, melalui fase Dark Night of the Soul dan Spiritual Awakening ya guys ya. Jadi keistimewaan kamu adalah kamu memiliki mental baja ya, seseorang yang tahan banting ya, seseorang yang pernah mengalami keterpurukan dalam hidup tapi mampu bangkit. Itu kamu ya, kamu berbeda dari orang-orang lainnya ya, karena kamu memiliki mental yang kuat ya. Kalau orang-orang ada di posisi kamu, belum tentu mereka bisa survive, sementara kamu udah bisa survive dan udah bisa melewati itu ya. Kemudian kehidupan kamu juga berbeda ya. Kamu orangnya unik, antik ya guys ya. Unik, antik, dan sangat-sangat berbeda dari orang-orang kebanyakan ya. Kamu juga anti mainstream. Beberapa dari kamu itu anti mainstream, tidak suka ikut-ikutan. Orang begini, orang begitu ya. Bagaikan air di daun talas, tidak punya pendirian. Kamu tidak suka. Kamu selalu pengen jadi dirimu sendiri. Aku suka yang seperti ini. Orang-orang pakai warna biru, kamu sendiri warna merah, dan kamu berani untuk menggunakan itu ya, menggunakan otoritas kamu, keinginan kamu, kemauan kamu ya, kamu tampilkan gitu loh. Nah, seperti itu loh guys ya. Kamu berani tampil beda orangnya ya. Itu kenapa dunia kamu ini berbeda ya. Semesta membawa kamu kepada dunia yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan dunia kamu ini, kehidupan kamu memang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Makanya jangan heran kalau kamu misalnya get married-nya usianya tidak seperti orang pada umumnya ya. Pekerjaan kamu atau karir kamu tidak seperti orang pada umumnya ya. Kemudian hubungan kamu tidak seperti kebanyakan orang ya. Orang kok mudah dapat jodoh, kamu kok sepertinya agak lambat ya, agak lamban ya. Tapi kalau ketemu nanti benar-benar soulmate, itu benar-benar once forever ya, sekali seumur hidup gitu loh ya, true love. Nah, seperti itu. Namun kamu harus melewati fase yang menyakitkan ini dulu ya, fase Dark Night of the Soul kayak gitu loh guys ya. Karena kamu adalah orang yang terpilih ya. Jadi kemungkinan juga nih ya, kamu berpotensi mendapatkan pasangan yang terpilih juga ya, pasangan yang tidak biasa. Jadi kalau kamu di sini ya belum posisinya belum dapat pasangan ya, belum menemukan jodoh, lamban, itu kemungkinan jodoh kamu ya
atau pasangan kamu yang akan diberikan semesta sebagai gifts atau hadiah itu adalah someone yang benar-benar different, benar-benar berbeda juga ya. Sama seperti kamu ya, orang pilihan, orang terpilih ya. Seseorang yang membawa misi jiwa. Ya, kamu ini adalah orang yang membawa misi jiwa ke dunia ini loh guys ya. Aku merasakannya seperti itu loh ya. Kamu punya tujuan hidup yang mana itu sangat penting ya. Dan misi jiwa yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitar atau banyak orang ya. Kamu ini pembawa berkah sepertinya ya guys ya. Oleh karena itu dengan adanya The Tower, yaitu fase di mana adanya Dragnet of the Soul, kamu dibangkitkan ya simpatinya, empatinya ya. Itu kenapa beberapa dari kamu ini ya, itu intuisinya semakin tajam setelah mengalami yang namanya spiritual awakening ya. Jadi semesta itu mencoba untuk membangkitkan daya spiritual kamu di sini ya guys ya, agar tidak terlalu duniawi gitu loh guys ya, agar kamu itu kembali ke Tuhan, mengingat Tuhan ya. Mungkin kamu sudah lama mungkin ada yang jarang beribadah ya, atau tidak begitu mengingat Tuhan ya, sehingga kamu mendapatkan teguran. Sebetulnya itu adalah rasa cinta Tuhan ke kamu ya. Kalau kamu ditegur seperti itu, kamu sangat bersyukur ya. Kalau kamu mendapatkan ujian cobaan ya, kemana lagi kamu harus bergantung, kemana lagi kamu harus mengadu selain kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu loh guys ya. Tuhan ingin menyentuh hati kamu ya, agar kamu bisa mengingat Sang Pencipta, mengingat penciptamu. Nah seperti itu ya guys. Namun itu melalui momen-momen yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan terlebih dahulu ya. Jadi itu seperti sebuah trigger ya buat kamu ya, biar kamu itu bisa lebih dekat dengan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu punya cara tersendiri untuk mendekatkan umatnya kepada dirinya. Seperti itu loh guys ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu ya, kenapa kamu mengalami kejadian ini itu, kenapa kamu berada dalam kesakitan, kesulitan, keterpurukan. Kamu jangan berpikiran negatif dulu ya, karena dibalik setiap momen, setiap penderitaan, setiap keterpurukan yang kamu alami, dibalik itu semua ada berkahnya ya, ada pembelajarannya ya, dan itu sangat berharga sekali untuk perkembangan jiwa kamu ya, secara jiwa, agar kamu itu berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang ya, agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next, keistimewaan yang ada pada dirimu ya guys ya. Beberapa dari kamu itu ya terlahir sebagai orang yang beruntung, sangat beruntung ya. Kamu memiliki hoki besar ya, beberapa dari kamu itu memiliki hoki besar. Jadi kalau kamu misalnya ya memilih suatu angka atau memilih sesuatu ya dalam undian atau apa gitu ya guys ya, biasanya tidak meleset gitu, atau kamu sering dapat hadiah ya, mudah untuk mendapatkan hoki itu kamu ya. Beberapa dari kamu itu mudah mendapatkan hoki ya guys ya. Keberuntungan menyertai kamu setelah mengalami spiritual awakening ya. Kebanyakan seperti itu ya guys ya. Dalam fase Dragnet of the Soul memang energinya banyak yang negatif ya guys ya, karena di sana banyak sekali ego-ego yang melekat yang ingin dilepaskan. Tapi setelah kamu keluar dari fase Dragnet of the Soul dan akan bertransisi ke spiritual awakening ya, ke fase spiritual awakening, maka keberuntungan akan menyertaimu ya. Dan memang beberapa dari kamu keberuntungan atau hoki itu memang sudah ada ya, tapi terhalang oleh energi negatif ya. Nah seperti itu ya guys ya. Tapi bagi kamu yang sudah mengalami spiritual awakening, rasakan ya, pasti ada perbedaan ya di dalam kehidupanmu dan di dalam dirimu ya. Beberapa dari kamu ini banyak mengalami keberuntungan ya setelah mengalami Dragnet of the Soul and spiritual awakening. Kamu ini ya beruntung kalau memilih sesuatu itu, kayaknya itu ada berkahnya ya, ada sesuatu yang kamu dapatkan ya. Kalau kamu memilih itu kayaknya
pilihan kamu tuh tepat gitu loh guys ya. Pilihan kamu tuh tepat ya. Dan kamu beruntung ya, nomor yang kamu pilih misalnya hadiahnya besar kayak gitu loh. Atau kalau kamu singgah ke suatu tempat ya, warung kah ya, atau toko kah ya, yang sepi-sepi, kamu singgah, tiba-tiba orang-orang pada datang ke toko itu atau ke warung itu ya, terus membeli gitu loh guys ya. Jadi kamu ini seperti pembawa keberuntungan atau pembawa hoki, aku rasa di sini ya guys ya. Itu keistimewaan kamu. Beberapa dari kamu ya memiliki keistimewaan sebagai pembawa hoki ya, pembawa keberuntungan bagi orang lain ya. Kalau kamu cewek ya, pria yang menjadi suami kamu tuh sangat beruntung sekali ya guys ya. Karena kamu pembawa hoki, misalnya ada proyek ya, kemudian suami kamu bawa teman-temannya datang ke rumah kamu untuk makan siang ya, sambil membicarakan proyek, dan proyek itu jadi deal, jadi disetujui ya. Proyek atau tender yang sedang diperbincangkan itu goal gitu ya, berhasil. Nah gitu loh guys ya, seperti itu. Kalau misalnya kamu posisinya laki-laki ya, maka kamu adalah seseorang yang beruntung juga ya guys ya, dalam pekerjaan ya, selalu cepat goal ya, atau dalam proyek itu cepat deal ya, bernegosiasi, itu kamu bisa lolos ya, kayak gitu loh guys ya. Kerjasamanya bagus gitu, akhirnya kamu jadi hoki, dan itu membuat keluarga kamu, istri kamu ya, anak-anak kamu secara ekonomi ya, secara material jadi terpenuhi gitu loh guys ya. Jadi keistimewaan kamu adalah sebagai pembawa hoki atau keberuntungan bagi orang-orang di sekitarmu ya. Oke, next ya. Apalagi keistimewaan kamu di sini? Keistimewaan kamu adalah beberapa dari kamu ini ya guys ya. Aku merasakan kamu itu orang yang mana ucapan kamu itu sering diikutin orang lain ya, atau bisa juga style kamu, fashion kamu itu diikutin orang lain. Apa yang kamu pakai diikutin orang lain, jadi tren gitu loh guys ya. Dan kamu bingung kenapa bisa begitu ya, karena itu adalah anugerah dari semesta juga ya, bahwa apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu gunakan, apapun tindakan kamu, apapun ucapan kamu itu sering dicontoh orang ya. Kamu terlahir sebagai seorang yang bisa menjadi model role atau teladan bagi orang lain ya. Jadi ucapan kamu itu selalu diikutin orang lain, disetujui orang lain gitu. Orang-orang tuh manut sama kamu ya, nurut gitu loh guys ya. Orang-orang tuh nurut sama ucapan kamu ya, sama perkataan kamu, sama ajakan kamu ya. Orang-orang itu cepat cepat tanggap, dan tiba-tiba orang-orang itu ya mengikuti apa yang kamu pakai, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu kerjakan. Mereka meniru gitu loh guys ya. Karena kamu ini kayak jadi trendsetter gitu loh guys ya, jadi pusat perhatian, jadi public figure. Iya, beberapa dari kamu ini ya cocok jadi public figure. Kamu memiliki keistimewaan sebagai seorang public figure. Kamu bisa dijadikan contoh, dijadikan teladan, mungkin karena karakter kamu yang baik ya, kemudian karena kehidupan kamu yang menyenangkan, yang menarik ya, sehingga membuat orang tertarik ya untuk bisa menjadi seperti kamu ya. Nah seperti itu loh guys ya, kamu menjadi trendsetter ini ya, atau menjadi public figure ya di masyarakat di sini. Orang-orang sekitar kamu suka mengikuti gaya kamu, atau menuruti apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan, nasihat yang kamu ucapkan itu biasanya masuk ya ke dalam pikiran orang-orang ya, dan orang-orang tanggap dengan itu ya, setuju gitu loh guys ya. Wow, luar biasa ya ini keistimewaan kamu ya. Kamu itu seperti queen atau king gitu. Jadi perintahnya itu jarang ditolak orang. Justru perintah kamu ya, apa yang kamu katakan itu cepat diterima orang ya. Kata-kata kamu ini cepat diterima oleh halayak banyak. Nah seperti itu loh guys ya. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan buat kamu. Dan itu adalah salah satu keistimewaan kamu. Oke, next apalagi keistimewaan yang ada pada dirimu di sini ya guys ya. Oke, di sini ada King of Cups ya. Beberapa dari kamu ini ya memiliki
keistimewaan sebagai seseorang yang mampu mencapai suatu pencapaian ya. Apa yang kamu kerjakan selalu berhasil, apa yang kamu lakukan selalu jadi, apa yang kamu inginkan selalu tercapai. Nah, seperti itu ya guys ya, walaupun berproses, terus melewati kerja keras ya, melalui usaha dulu, tapi jadi ya, tapi berhasil, membuahkan hasil gitu loh guys ya. Tidak ada hal yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kamu kerjakan. Segala yang kamu kerjakan, apapun itu selalu menghasilkan, selalu jadi ya. Nah, seperti itu guys ya, dan ini adalah salah satu keistimewaan kamu. Apapun yang kamu kerjakan, entah itu proyek ya, entah itu suatu produk, hasil karya, apapun itu yang kamu kerjakan selalu jadi, selalu bisa. Entah itu hasil masakan ya, pasti apa ya, hasilnya itu pasti ada gitu loh guys ya. Dan di sini aku merasakan beberapa orang itu selalu berusaha secara maksimal, maka hasilnya pun akan maksimal juga di sini ya guys ya. Kamu mampu menghasilkan sesuatu yang kamu kerjakan, itu selalu menghasilkan, membuahkan hasil. Nah, seperti itu. Itu adalah keistimewaan kamu ya. Jadi kamu jarang mengalami kegagalan. Walaupun kamu pernah gagal juga, tapi akhirnya akan berhasil gitu loh guys ya. Pasti akan berhasil, selalu berhasil. Walaupun sebelumnya pernah gagal atau prosesnya agak lama, pelan, lambat ya, tapi akhirnya berhasil juga ya. Kalau kamu tidak menyerah, akan berhasil, karena kamu terlahir sebagai seseorang yang berpotensi ya untuk bisa mencapai suatu pencapaian. Ini potensi kamu sudah ada dalam diri kamu, tinggal kamunya lagi yang jalan ya, yang mengusahakan, yang tidak pantang menyerah, maka akan jadi ya, hasilnya akan ada gitu loh guys ya. Oke, apalagi keistimewaan yang ada pada dirimu. Di sini ada Ace of Swords ya. Keistimewaan yang ada pada dirimu itu, beberapa dari kamu ini terlahir sebagai sosok yang cerdas ya guys ya, seorang yang cerdas. Ada beberapa dari kamu yang sejak kecil tuh sudah berprestasi. Ada beberapa dari kamu yang sejak kecil tuh pintar ngomong ya, pintar berkata-kata gitu loh guys ya. Udah pintar lah sebagai anak kecil seusianya gitu ya, seusia anak kecil kamu tuh udah pintar gitu loh. Entah itu pintar ngomong, entah itu pintar berhitung ya, pintar bersosialisasi ya, pintar membuat gerakan ya, entahlah ya, apapun itu ya, kamu tuh udah pintar lah. Jadi kayak udah dikasih berkah kecerdasan ya, kamu diberkahi dengan kecerdasan oleh Tuhan. Jadi keistimewaan kamu ini terletak pada pikiran kamu ya. Beberapa dari kamu memiliki pikiran yang dewasa, pemikiran yang matang, dan beberapa dari kamu juga memiliki pemikiran yang out of the box ya. Beberapa dari kamu adalah orang yang mampu berpikir dengan sudut pandang yang berbeda ya, out of the box, tidak terpikirkan oleh orang lain, kamu mampu memikirkannya ya. Karena beberapa dari kamu ini juga memiliki yang namanya ketajaman pikiran ya. Beberapa dari kamu itu orangnya kritis ya, tidak bisa menerima sesuatu tanpa alasan dan selalu mempertanyakan apa dan mengapa. Tidak mau menerima alasan begitu aja ya, tapi kamu tanyakan lagi ya, tanyakan lagi ya, sampai orang bilang kamu ya agak cerewet atau bawel ya, padahal itu adalah salah satu karakteristik kecerdasan dari kecerdasan kamu ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senang bertanya ya, selalu mempertanyakan segala sesuatu ya, segala sesuatu itu dipertanyakan. Mungkin kamu sejak kecil suka tanya-tanya, kenapa ini pak, kenapa ini mak, ini kenapa begini ya, gitu loh. Sampai kebingungan mama bapak kamu ya, menjawab pertanyaan kamu ya, karena kecerdasannya udah kelihatan sejak kecil gitu loh guys ya. Apalagi sampai dewasa ya, kamu adalah orang yang cerdas secara pemikiran ya. Beberapa dari kamu ini ahli dalam perhitungan ya, matematika, tapi ada juga beberapa dari kamu yang ahli ya dalam berkomunikasi atau linguistik. Beberapa dari kamu ini memiliki kecerdasan linguistik dan beberapa dari kamu memiliki kecerdasan matematis ya. Karena di sini kan energi orang banyak ya guys ya. Jadi di sini banyak sekali kecerdasan yang kalian miliki masing-masing ya. Tapi yang pasti di sini ada kecerdasan. Kamu memiliki kecerdasan, dan kecerdasan ini yang membedakan kamu dari orang-orang kebanyakan ya. Ada beberapa dari kamu yang sering menggunakan otak sebelah kanan ya. Kreatif banget kamu orangnya ya.
kreatif banget kamu orangnya ya. Ada beberapa dari kamu yang sering menggunakan otak sebelah kiri ya. Kamu adalah orang yang rasional, logis ya, suka matematis ya, berpikir statis ya. Ada juga, dan ada juga yang agak langka nih ya, 1-2 orang aja nih yang balance antara otak kiri dan otak kanan. Kamu mampu menyeimbangkan keduanya. Ada. Nah, yang pasti di sini kamu itu adalah orang yang cerdas ya. Itu keistimewaan dari dirimu. Oke, next. Apalagi keistimewaan yang ada pada dirimu? Wow, di sini ada King and Queen of Pentacles ya. Wow, sepasang ini couple ya. Pentacles-nya ya. King, udah ada King, Queen lagi ya. Berarti di sini keistimewaan yang kamu miliki adalah beberapa dari kamu adalah orang yang pandai mencari uang, mencari duit ya. Pintar dalam mencetak keuangan ya, menghasilkan keuangan ya. Beberapa dari kamu adalah wirausahawan, pedagang, pebisnis ya, punya bakat di sana, punya bakat seorang negosiator juga, ada yang berbakat sebagai pedagang ya, pebisnis ya. Pokoknya kamu ini adalah orang yang bisa menghasilkan keuangan, entah itu dengan bekerja secara formal, tapi ada juga yang bekerja secara non formal ya. Mungkin punya pekerjaan sampingan. Nah, seperti itu. Pokoknya pikiran kamu, otak kamu itu jalan ke arah material. Kamu bisa menciptakan sesuatu untuk bisa kamu ubah menjadi material gitu loh guys. Artinya kamu tuh pintar cari duit ya. Entah itu kamu menawarkan jasa ya, atau menawarkan produk atau hasil karya kamu ya, atau menawarkan apa yang kamu hasilkan dari hobi atau bakat kamu gitu loh guys. Tapi endingnya kamu dapat duit gitu loh, endingnya kamu bisa menghasilkan uang. Nah, seperti itu keistimewaan yang ada pada dirimu ya, untuk beberapa orang yang pilih file 1. Oke, next, keistimewaan yang ada pada dirimu. Di sini ada Six of Pentacles ya. Kamu orang yang sangat dermawan ini ya. Beberapa dari kamu tuh orangnya sangat dermawan. Kamu ada uang, tidak ada uang, suka berbagi. Karena basic atau dasarnya kamu itu orang yang suka berbagi di sini ya guys ya. Kamu suka sekali berbagi dengan orang-orang di sini ya. Tidak peduli kamu itu kaya atau sederhana ya kehidupannya gitu. Tapi kamu suka berbagi ya, dan itu adalah hal yang istimewa ya. Kenapa? Karena belum tentu orang bisa berada di posisi kamu. Kamu orang kaya atau sederhana, tapi kamu memiliki hati yang mulia ya. Kamu memiliki jiwa seorang penolong. Nah, seperti itu loh guys ya, dan itu sangat sangat langka ya. Tidak semua orang memiliki jiwa yang mulia yang mau menolong orang gitu ya, secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan atau kompensasi. Itu kamu orangnya ya. Kamu tidak pernah mengharapkan apapun dari apa yang kamu kasih, dari apa yang kamu beri, dari apa yang kamu keluarkan. Kamu tidak mengharapkan apapun. Kamu benar-benar tulus berbagi. Ketulusan kamu, kedermawanan kamu, itu adalah keistimewaan yang ada pada dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Apalagi keistimewaan yang ada pada dirimu? Temperance ya. Oke. Beberapa dari kamu adalah orang yang mampu membalanskan atau menyeimbangkan sesuatu ya guys ya. Ya, jadi kalau ada suatu konflik, entah itu dalam keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang terdekat, atau dengan teman, partner kerja ya, ada hal-hal yang tidak beres dalam suatu pekerjaan, kacau gitu ya pekerjaannya ya, atau sesuatu yang bermasalah ya, acak-acakan gitu ya, amburadul lah istilahnya ya. Tidak ada yang memanage, tidak ada yang mengelola gitu ya, berantakan. Kamu bisa merapikannya, entah itu secara material atau non material ya. Kamu bisa merapikannya, membuat semuanya itu menjadi tertata kembali ya, sehingga tercipta yang namanya balance atau seimbang gitu loh guys ya. Jadi kamu ini punya keistimewaan dalam hal perbaikan dan penyeimbangan dari sesuatu, entah itu bersifat material atau non material ya. Kalau misalnya secara material ya, benda-benda yang berantakan ya, yang benar-benar berantakan ya, entah itu file atau data gitu ya, kamu bisa membuatnya jadi
rapi, benar-benar tersusun rapi gitu loh guys ya. Yang mana ada benda-benda atau material yang rusak atau yang perlu diperbaiki, itu kamu bisa memperbaikinya. Kalau misalnya teman kamu atau rekan kamu berselisih ya, teman kamu ya, rekan kamu ya berselisih paham gitu, tidak teguran, kamu punya cara untuk membuat mereka akur lagi. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu punya bakat alamiah untuk bisa menyeimbangkan sesuatu. Dan itu adalah keistimewaan yang kamu miliki tanpa kamu sadari ya. Kamu itu bisa jadi mediator ya, penengah gitu bagi orang-orang yang sedang bertikai atau berselisih gitu ya. Kalau material gitu ya guys ya, kamu bisa menyeimbangkan antara pengeluaran ya sama pemasukan ya, income dan outcome itu kamu bisa buat jadi balance gitu ya, sehingga tidak kacau, tidak berantakan gitu ya, benar-benar terarah, benar-benar tersusun ya. Dan itu kamu memiliki kemampuan di situ ya. Itu keistimewaan kamu ya guys ya, sebagai seseorang yang mampu menyeimbangkan sesuatu yang ada di sekitar kamu, entah itu orang, baik itu secara material maupun non material. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu ya yang pilih file 1. Bagus sekali kamu memiliki keistimewaan di dalam dirimu sebetulnya ya. Dan ini merupakan kualitas dari dirimu sendiri loh guys ya. Entah itu kamu sadari atau tidak, kamu adalah seseorang yang memiliki keistimewaan ya. Keistimewaan yang luar biasa ya, yang terbaca di sini ya guys ya. Keistimewaan yang mana itu terpendam, ada beberapa dari kamu yang sudah mengetahuinya, ada juga yang masih tidak menyadari itu gitu loh guys ya, bahwa kamu memiliki banyak keistimewaan. Tuhan menganugerahi kamu dengan berbagai bakat, kemampuan, keterampilan, kebisaan, dan kamu adalah sosok yang istimewa, benar-benar istimewa ya. Dan kamu bisa menggunakan bakat kamu, kemampuan kamu, potensi kamu dan keterampilan kamu ini tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga bisa untuk membantu sesama orang-orang di sekitar kamu tentunya ya guys ya, terutama family kamu, keluarga kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Beruntung sekali ya orang tua yang memiliki anak seperti kamu, beruntung sekali saudara yang memiliki saudara seperti kamu, beruntung sekali teman-teman yang memiliki seorang teman seperti kamu ya. Entah mereka sadari atau tidak, sebetulnya kamu adalah orang yang istimewa. Oke guys, ini dia file kamu yang pilih file 1 ya. Ini Oracle, Get Message from the Universe for You. Mari kita simak ada apa untuk Oracle-nya di sini for you. Oke, di sini ada spiritual connections. Dan di sini ada new love ya. Oke. Di sini pesannya buat kamu, spiritual connections. A relationship has a connections that goes beyond this lifetime. Ya, beberapa dari kamu ya seperti aku bilang tadi kan, kamu ini orang yang istimewa, merupakan orang pilihan ya, yang terpilih ya, mampu terkoneksi dengan Tuhanmu ya. Di sini spiritual connection. Jadi kamu ini sebetulnya ada koneksi spiritual dengan Tuhan ya. Tuhan pencipta alam semesta ya. Batin kamu itu kuat ke arah sana ya guys ya. Dan di sini juga ya aku merasakan bahwa kamu memiliki koneksi spiritual juga dengan seseorang ya. Entah itu keluarga kamu ya, atau pasangan kamu, atau seseorang yang kamu merasa bahwa kamu pernah kenal orang ini, tapi di mana ya? Seperti itu. Ada seseorang yang dikirimkan oleh semesta kepada kamu, ya. Kemudian kamu bingung, kenapa kamu sepertinya sudah mengenal orang ini, tapi di mana ya kamu kenalnya gitu loh guys ya. Kayak dejavu gitu ya guys ya. Sebetulnya kamu ini memiliki koneksi spiritual yang kuat dengan Tuhanmu ya, dengan penciptamu. Tetapi kamu juga memiliki spiritual connections atau koneksi spiritual dengan seseorang ya, entah itu pasangan kamu ya, atau orang yang akan berjodoh dengan kamu. Aku rasa di sini ya, seseorang akan dikirimkan sebagai pasangan kamu. Ini buat kamu yang single ya. Di sini dikonfirmasi oleh new love. Embrace an opportunity
for love in your work prospects or for spiritual growth. Ada new love, ada cinta baru. Entah itu dengan seseorang ya, kalau kamu single ya, kamu akan punya hubungan yang mana hubungan itu bisa jadi di dalamnya ada spiritual connection, koneksi spiritual. Bisa juga kalian itu nantinya akan jadi soulmate ya, true love gitu, ada true love ya. Kalau kamu masih single ya, di masa yang akan datang kemungkinan besar berpotensi akan bertemu dengan soulmate ya, yang menjadi new love kamu sekaligus true love kamu gitu loh guys ya. Semesta akan memberikan kamu suatu kesempatan ya untuk bisa mendeteksi jodoh kamu atau pasangan kamu yang sebenarnya ya. Karena aku rasa beberapa dari kamu pernah dikhianati ya, pernah mendapatkan pengkhianatan ya, pernah broken heart, pernah patah hati ya bagi kamu yang single ya. Kamu bingung harus mencari soulmate atau pasangan yang sebenarnya di mana. Tapi jangan khawatir ya guys, di sini pesannya bahwa semesta akan kasih kamu petunjuk ya. Nanti akan ada kesempatan new love itu masuk ke dalam kehidupanmu ya, akan datang dengan sendirinya ya guys ya, atas izin Tuhan yang Maha Esa. Kamu di sini perbanyak koneksi spiritual kamu dengan Tuhan ya guys ya, perbanyak ibadah, perbanyak amal, perbanyak kebajikan, kebaikan yang membuahkan karma baik ya, agar kamu bisa mendapatkan petunjuk, guidance, jalan ya, agar bisa menemukan seseorang yang kamu cari selama ini untuk bisa mendampingi kamu dalam hidupmu ya. Dan selain new love ini identik ya mengarah ke pasangan atau someone, seseorang, new love ini juga mengarah ke karir atau pekerjaan ya. Akan ada kesempatan baru untuk kamu ya. Bagi kamu yang masih bingung dengan pekerjaan atau karir kamu saat ini, semesta akan kasih kamu guidance, semesta akan kasih kamu petunjuk kemana kamu harus jalan. Akan ada kesempatan ke arah karir atau pekerjaan yang lebih baik lagi, yang mana prospeknya ke depan itu lebih cerah ya, dan pekerjaan itu bisa membantu pertumbuhan perkembangan spiritual kamu juga gitu loh guys ya. Entah pekerjaan itu berkecimpung dalam area spiritualitas seperti motivator ya mungkin, atau sebagai coach bisa jadi ya. Bisa juga pekerjaan itu berasal dari hobi kamu, mungkin bisa jadi chef atau koki ya, kamu hobi memasak misalnya ya, atau gardener, suka berkebun gitu ya. Ada pekerjaan yang bagus, karir yang cemerlang, yang mana prospeknya ini long term ya untuk kedepannya. Nah seperti itu ya guys ya. Dan pekerjaan itu akan terkoneksi secara otomatis dengan dirimu ya. Secara spiritual ada koneksi antara kamu dan pekerjaan atau karir yang memang pantas atau cocok buat kamu gitu loh guys ya. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu file 1. Sekarang kita akan reading ke file 2. Hai guys, ini dia file kamu ya. Buat kamu yang pilih file kedua, di sini kamu yang pilih bunga nona makan sirih berwarna merah. Sorry ya guys, kadang agak gelap, agak cerah karena di sini mau hujan sepertinya. Oke, sekarang kita akan mulai shuffle ya guys. Ada apa nih di file kedua ya? Buat kamu yang pilih file kedua, keistimewaan yang ada pada dirimu. Oke, di sini ada Two of Cups. Ten of Pentacles, Five of Wands, Two of Wands, Ace of Cups, the Devil, Nine of Wands,
Judgment. The Emperor. Ada Justice. Oke guys, sebelum kita reading, kita scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di sini. Oke, zodiak-zodiak yang ada di sini itu ada yang berasal dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Ada juga dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, itu aja ya zodiak-zodiaknya. Kemudian zodiak yang memiliki energi yang strong di sini ya, ada yang berasal dari Capricorn, kemudian ada dari Libra, lalu ada juga dari Aries ya guys ya di sini ya. Zodiaknya di sini yang kuat itu berasal dari Capricorn, Libra, and Aries ya. Aries, Libra, and Capricorn. Oke. Well, sekarang kita akan mulai reading ya guys ya. Keistimewaan yang ada pada dirimu ya. Kita akan mulai reading dari sini. Di sini ada Two of Cups ya guys ya. Keistimewaan yang ada pada dirimu. Kamu ini adalah seseorang yang menarik. Kamu memiliki daya tarik yang alamiah ya guys ya. Beberapa dari kamu ini cepat berjodoh atau mendapatkan pasangan ya, mudah mendapatkan pasangan karena kamu memiliki daya tarik ya, terutama pada mata ya. Mata kamu adalah jendela hati kamu ya. Namun mata kamu ini juga mampu menarik seseorang ya untuk bisa tertarik ya, atau falling in love, jatuh cinta gitu ya guys ya. Kamu memiliki pesona ya. Di sini kamu memiliki pesona ya. Secara fisik kamu itu mempesona ya, terutama mata kamu ya. Beberapa dari kamu yang pilih file kedua ini matanya indah ya. Entah itu bola matanya ya, atau apa namanya, bentuk matanya itu cantik ya, menawan ya. Orang teringat sama kamu ya dari mata kamu ya. Orang terpesona dengan kamu dari mata kamu ini ya. Sepertinya beberapa dari kamu yang pilih file kedua ini orangnya cantik-cantik atau ganteng-ganteng di sini ya. Ya, menjadi daya tarik kamu tersendiri ini ya. Ini keistimewaan kamu loh guys ya. Kamu ini mudah menarik lawan jenis ya. Mudah mendapatkan pasangan, mudah berjodoh ya. Ringan jodohnya ya. Kalaupun kamu misalnya belum berjodoh atau agak sulit untuk bisa mendapatkan pasangan, kebanyakan dari kamu ya, karena kamu sebetulnya sudah memiliki ini keistimewaan, tapi kamu kok tidak mendapatkan pasangan dengan cepat. Kemungkinan itu ya karena kamu terlalu selektif atau pemilih ya, kamu tidak mau sembarangan berpasangan. Padahal banyak orang yang tertarik sama kamu, banyak orang yang memperhatikan kamu ya, yang naksir sama kamu tuh banyak gitu loh guys ya. Tinggal kamunya nih, mau jalan enggak ya, tertarik juga enggak ya, mau nerima enggak ya, itu tergantung dari dirimu ya. Namun di sini aku merasakan bahwa keistimewaan kamu ya, kamu itu sebetulnya mudah untuk menemukan jodoh, mendapatkan pasangan ya, membuat lawan jenis itu tertarik ya, karena kamu memiliki daya tarik secara alamiah, cantik ya, ganteng ya, mempesona ya, terutama dari bagian mata ya. Mata kamu ini membuat orang melted ya. Beberapa orang tidak sanggup untuk melihat matamu loh guys ya. Mata kamu tuh kayak punya power gitu loh guys ya. Punya daya tarik yang mana orang jadi tersipu malu lah atau salting ya ketika menatap kamu gitu loh guys ya. Karena kamu benar-benar memiliki daya pikat pada mata ya. Itu keistimewaan kamu loh guys ya. Kamu mudah membuat orang tersentuh, jatuh cinta, falling in love. Kamu membuat orang mudah untuk menyayangi kamu juga ya. Kamu mudah membuat orang-orang tertarik sama kamu, terutama lawan jenis ini ya. Ini keistimewaan kamu loh guys ya. Wow, luar biasa. Oke. Apalagi keistimewaan yang ada pada dirimu? Di sini ada Ten of Pentacles ya, karena ini energi orang banyak ya, jadi belum tentu resonate
tapi ada yang resonate juga ya, ada yang tidak gitu ya, karena energi banyak orang ya. Tapi kamu lihat dulu ya, apakah kamu merasa gitu ya, memang kamu memiliki keistimewaan yang seperti itu. Coba dicek aja ya, dicek. Oke, di sini ada Ten of Pentacles ya. Beberapa dari kamu ini keistimewaannya adalah kamu mudah mencari rezeki. Selalu ada rezeki kamu. Kamu itu mudah mendapatkan rezeki, entah itu dengan cara bekerja, atau dengan kamu itu mendapatkannya dari pemberian orang lain ya. Di sini ada aja kamu itu ya, punya rezeki, dapat rezeki kamu ini lancar ya, lancar loh guys ya, rezeki kamu ini mudah kamu ya mendapatkan rezeki. Jadi beberapa orang ini mudah mendapatkan rezeki ya. Mungkin kamu bantu orang, kamu dikasih apa gitu ya sama orang sebagai kompensasinya ya. Mungkin kamu bawain belanjaan ya, lalu kamu dikasih makanan kayak gitu loh guys ya. Atau kamu itu misalnya sebetulnya kamu tidak mau minta ya, tapi orang kasih gitu loh ya, sebagai tanda terima kasih gitu loh guys ya. Kamu tuh ada aja rezekinya. Jadi rezekinya tidak hanya berbentuk material atau uang, tapi bisa berbentuk makanan, pakaian gitu ya, benda-benda ya. Kalau kamu tidak mendapatkannya dengan cara bekerja, ini berasal dari pemberian orang secara sukarela gitu loh guys ya. Mungkin kamu membantu orang kah gitu ya, atau nolongin orang. Orangnya nggak tega kalau nggak ngasih ke kamu gitu. Orangnya simpati sama kamu karena kamu mungkinnya rajin, karena mungkin kamu rajin ya, atau kamu jujur orangnya, atau kamu tulus, jadi kamu dikasih gitu loh guys ya. Kayak punya daya pengasihan yang tinggi gitu loh guys ya, sehingga orang-orang tuh simpatik sama kamu dan ingin ngasih sesuatu ke kamu gitu loh guys ya. Jadi itu apa yang mereka kasih ya, apa yang mereka beri ke kamu itu bentuknya ya rezeki yang bisa secara material, bisa juga non material ya, dalam pemberian uang atau makanan atau benda gitu ya. Dan itu semua rezeki ya. Kesehatan kamu pun rezeki ya. Kamu diberikan kesehatan yang luar biasa di sini. Buat kamu yang pilih file kedua, kamu ini terlahir sebagai seseorang yang memiliki imunitas atau daya tahan tubuh yang bagus ya. Jadi kamu tuh sehat ya, secara fisik kamu tuh sehat, dan itu juga rezeki. Jadi rezeki kamu ini kayaknya lancar ya, baik itu secara fisik ya, secara material maupun non material, maupun non psikis ya, maupun non fisik gitu ya. Ada aja rezeki yang datang ke kamu ya. Nah seperti itu. Jadi kamu ini keistimewaan yang ada pada dirimu adalah kamu ini mudah menarik rezeki orangnya ya. Kamu mudah menarik rezeki dan mendapatkan rezeki dengan mudah. Amin ya. Wah, luar biasa ini ya guys ya. Ini tidak akan lancar ya, atau tidak bisa lancar kalau ada energi negatif yang menghalangi ya guys ya. Seperti black magic kah gitu ya, atau energi negatif dari orang yang iri atau dengki sama kamu ya. Itu bisa menghambat loh ya. Padahal kamu punya keistimewaan bisa menarik rezeki dan mendapatkan rezeki dengan mudah ya. Tapi kalau ada penghalangnya itu juga akan terhambat gitu. Jadi harus apa ya? Harus dihilangkan dulu ya kalau ada yang menghalangi ya. Tapi aku rasa ini ya sulit juga menghalangi kerezekian kamu ini loh guys ya. Rezeki kamu akan tetap lancar ya. Kamu akan tetap bisa menarik rezeki dan mendapatkan rezeki. Karena di sini aku melihat juga ya keistimewaan kamu, selain kamu bisa menarik rezeki ya, kerezekian ya, mendapatkan rezeki dengan mudah. Kamu ini juga ya memiliki keistimewaan anti black magic. Kamu ini memiliki keistimewaan ya kebal dengan black magic ya. Di sini dikonfirmasi oleh the devil ya. Jadi ada energi negatif, mungkin ada orang yang kirim black magic ya ke kamu ya guys ya. Itu mental ya. Tidak bisa ya. Karena memang kamu terlahir sebagai seseorang yang memiliki keistimewaan yang mana kamu diberikan apa ya namanya ya, proteksi ya. Semesta ya. Tuhan mengirimkan malaikat pelindung untuk melindungi kamu di sini ya guys ya. Jadi orang yang iri, dengki ke kamu, atau orang yang tidak suka atau benci sama kamu ingin mengirimkan black magic sama kamu, itu nggak bisa.
ya. Ini keistimewaan kamu. Kamu mental terhadap black magic, ya. Kamu kebal terhadap black magic. Orang-orang tidak bisa menggunakan black magic untuk menghancurkan kamu. Wow, luar biasa di sini ya guys ya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan kamu. Wow, luar biasa. Dan ini patut kamu syukuri ya guys ya. Tidak semua orang bisa kebal nih dengan black magic ya. Sementara kamu bisa ini ya. Apalagi kalau kamu perbanyak nih ibadah kepada Tuhan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka akan ada proteksi ekstra buat kamu ya, yang benar-benar kamu akan diproteksi secara berlapis dan berlipat ganda ya. Kebal dari serangan-serangan black magic dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau dari orang-orang yang toksik ya. Di sini keistimewaan kamu kebal terhadap black magic ya. Black magic, serangan black magic apapun itu mental, tidak bisa menyerang, tidak bisa melumpuhkan, dan tidak bisa menghancurkan kehidupan kamu. Itu tidak bisa ya, dan tidak akan pernah bisa. Karena keistimewaan kamu adalah kamu terproteksi, terlindungi dari serangan black magic. Wow. Oke guys ya. Berikutnya di sini ada Five of Wands ya. Keistimewaan yang ada pada dirimu. Kamu adalah orang-orang yang diberkahi dengan kemampuan untuk bisa menggerakkan orang lain di sini ya guys ya. Aku merasa ya bahwa kamu ini bisa menggerakkan orang-orang untuk bisa mengikuti apa yang kamu katakan, apa yang kamu minta. Nah, seperti itu ya guys ya. Orang-orang bisa bekerja buat kamu karena kamu di sini berpotensi sebagai seorang the emperor ya, seorang pemimpin. Beberapa dari kamu terlahir sebagai seorang pemimpin, beberapa dari kamu ini berbakat sebagai seorang pemimpin atau leader. Jadi ucapan kamu ya, kemudian apa yang kamu katakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu suruh, itu bisa dikerjakan oleh mereka ya. Mereka akan cepat bergerak untuk mengikuti arahan kamu ya. Itu keistimewaan kamu ya guys ya. Jadi keistimewaan kamu bisa menggerakkan orang-orang untuk bekerja, untuk mengikuti petunjuk kamu ya, untuk mengikuti arahan kamu. Kamu memiliki keistimewaan sebagai seorang leader ya, karena kamu memiliki keistimewaan sebagai seorang pemimpin di sini ya guys ya. Oke, ini keistimewaan yang kamu miliki. Next, apalagi keistimewaan yang kamu miliki? Di sini ada Two of Wands ya. Kamu memiliki keistimewaan sebagai founder atau pendiri, pembangun ya. Kamu orang-orang yang memiliki jiwa sebagai seorang wirausahawan ya. Beberapa dari kamu itu memang memiliki karakter sebagai seseorang yang mandiri ya. Kamu adalah sosok yang mandiri ya. Kemandirian kamu ini ya sangat bermanfaat untuk membangun kehidupan kamu, terutama fondasi hidup kamu di sini ya. Especially untuk karir kamu, pekerjaan kamu itu sangat cocok sekali ya. Kamu itu cocok sebagai seorang wirausahawan atau wira swasta, bekerja sendiri gitu ya guys ya. Tidak diperintah-perintah orang ya. Tapi kamu yang memerintah orang, kamu yang mengarahkan orang, kamu yang mempekerjakan orang ya. Kamu cocok jadi pengusaha di sini. Jadi usahawan, jadi wirausaha ya. Mungkin kamu seseorang yang bergerak di bidang kuliner kah ya, pebisnis di bidang kuliner ya. Mungkin kamu adalah owner dari sebuah resto. Nah, seperti itu loh guys ya. Kamu cocoknya bekerja sendiri karena kamu adalah orang mandiri ya, orang yang mandiri. Dan kalau kamu bekerja secara mandiri ya, itu kreativitas kamu lebih keluar, kemampuan kamu itu lebih menyala ya, dan kamu lebih bersinar pekerjaannya, karirnya itu lebih bersinar, profesi kamu itu lebih bersinar ya kalau kamu bekerja sendiri di sini ya. Berbeda kalau kamu bekerja dengan banyak orang, artinya kamu menjadi bagian orang ya. Bakat kamu menjadi seorang pemimpin itu tenggelam atau tidak muncul atau tidak ada, maka kamu tidak bisa menyala, tidak bisa bersinar gitu loh guys ya. Tapi kalau kamu memunculkan bakat kepemimpinan kamu ya, kamu bisa menyala di sini ya, bisa bersinar ya, terutama karir kamu ya bisa lebih maju ya, kamu ya dalam berusaha itu usahanya bisa lebih maju, lebih berprogres, kamu bisa lebih berkembang. Karena di sini ya keistimewaan kamu itu kamu berbakat ya menjadi seorang founder ya, selain jadi seorang leader jadi founder juga, pendiri, pembangun ya. Jadi kamu bisa membangun usaha ya, membangun suatu lembaga misalnya dalam bidang pendidikan kah ya,
atau dalam usaha resto, ya kayak gitu loh guys ya. Kamu ini pembangun karena kamu memiliki otak yang cerdas ya. Kamu memiliki kecerdasan di sini ya guys ya. Kamu orang yang bekerja dan mampu berdiri sendiri ya. Kamu bekerja sendiri dan mampu berdiri sendiri orangnya ya. Dan pekerjaan yang cocok buat kamu tuh jadi seorang pebisnis atau wirausaha atau wirausahawan atau wira swasta lah gitu ya, bekerja sendiri gitu. Ya, karena kamu adalah sosok yang sangat kreatif ya. Kamu adalah orang yang kreatif, memiliki daya kreativitas yang tinggi. Oke, next, keistimewaan kamu ya, apalagi di sini apa yang menjadi keistimewaan kamu di sini ada Ace of Cups ya. Keistimewaan yang kamu miliki adalah ketepatan kamu dalam memilih ya, dalam menangkap peluang ya. Kamu adalah orang yang bisa menangkap peluang dengan mudah, dan peluang yang kamu ambil atau peluang yang kamu pilih itu selalu tepat dan berpotensi untuk sukses atau berhasil gitu loh guys ya. Kamu bisa memilih satu di antara banyak peluang atau kesempatan yang ada. Kamu pilih satu atau di antaranya, beberapa di antaranya, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya proyek itu ya, atau kamu menggunakan kesempatan itu, peluang itu, kamu gunakan untuk membangun karir atau pekerjaan kamu, maka itu bisa jadi akhirnya ya guys ya, bisa berhasil ya. Benar-benar apa yang kamu impikan dalam karir atau pekerjaan yang kamu sedang bangun atau usahakan, itu benar-benar akan menghasilkan. Kesuksesan ada di depan mata kamu ya. Jadi kamu memiliki keistimewaan dalam hal memilih ya, dan dalam menangkap suatu peluang atau kesempatan yang hadir dalam hidupmu. Oke, next, keistimewaan yang ada pada dirimu, apalagi di sini ada Nine of Wands ya. Keistimewaan yang ada pada dirimu ya, kamu adalah sosok yang tegas ya guys ya. Ketegasan kamu ini kamu dapatkan secara alamiah ya, karena aku merasa bahwa kamu terlahir sebagai sosok yang berwibawa ya, karena di sini ada the Emperor, kamu berbakat sebagai seorang pemimpin atau leader, maka ini terkoneksi dengan Nine of Wands yang mana kamu memiliki wibawa yang tinggi. Jadi apa yang kamu ucapkan ya, apa yang kamu perintah, apa yang kamu suruh, apa yang kamu inginkan, itu bisa dikerjakan oleh orang ya. Orang-orang atau pekerja atau karyawan yang kamu miliki ya dalam suatu usaha gitu ya, mereka akan segera mengerti, paham, dan mengerjakan apa yang kamu minta gitu loh guys ya. Jadi perintah kamu, suruhan kamu ya, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, itu akan cepat dikerjakan oleh mereka ya. Karena di sini aku merasakan bahwa kamu adalah sosok yang berwibawa. Kamu punya wibawa tinggi di sini ya guys ya. Kamu berwibawa orangnya, dan ini adalah salah satu keistimewaan yang kamu miliki ya. Wibawa kamu ini membuat orang-orang segan sama kamu ya. Kadang orang takut juga nih sama kamu ya guys ya, saking berwibawanya kamu ya. Karena beberapa dari kamu itu sebagai sosok yang tegas ya, tegas terhadap segala sesuatu termasuk orang ya. Jadi ada yang segan sama kamu, ada juga yang takut ya, nggak berani macam-macam sama kamu gitu loh guys ya kan. Karena di sini kamu orangnya sangat berwibawa, dan wibawa kamu ini adalah salah satu keistimewaan yang kamu miliki. Oke, next, keistimewaan yang ada pada dirimu di sini ada Judgment ya. Karma, ini kartu karma ya. Jadi di sini ya guys ya, orang-orang yang menjolimi kamu, orang-orang yang pernah menyakiti kamu, orang-orang yang pernah berbuat buruk sama kamu, memperlakukan kamu dengan tidak baik, itu akan segera mendapatkan karmanya ya. Karma itu cepat sekali ya untuk menimpa orang-orang yang telah menjahati kamu, menjolimi kamu ya. Karena kamu terlahir sebagai seseorang yang mudah untuk mewujudkan karma gitu loh guys ya. Kalau kamu berbuat baik, maka karma baik itu akan kembali ke diri kamu. Kalau kamu kebalikannya berbuat yang tidak baik, maka karma itu pun akan bisa kamu dapatkan atau kamu terima gitu loh guys ya. Ini terutama bagi orang-orang yang sudah jahat sama kamu, yang berbuat jolim sama kamu, yang memperlakukan kamu dengan buruk, mereka akan mendapatkan karmanya. Mereka akan cepat mendapatkan karma karena mereka telah berbuat yang tidak baik. Karena aku rasa ya, kamu yang pilih file kedua ini adalah
seseorang yang terlahir sebagai pembawa karma, ya. Bisa juga ya beberapa dari kamu ini adalah seseorang yang terlahir sebagai pemutus karma dari leluhur kamu sebelumnya, kayak gitu loh guys ya. Makanya kehidupan kamu mungkin agak berat ya. Kehidupan kamu kayaknya berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin kamu pernah mengalami badai kehidupan, kesulitan hidup yang sangat teramat gitu ya guys ya. Mungkin saja kamu sebagai pembawa karma, pemutus karma dari karma-karma terdahulu gitu loh guys ya. Agar kamu di kehidupan mendatang ya, dengan next generation atau generasi baru kamu ya, tidak akan mengalami kejadian yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan, karena karmanya terbayar gitu loh guys. Kalau karma sudah terbayar, sudah terputus, sudah selesai, maka kamu akan membentuk karma baru lagi. Karma baru itu tergantung pada dirimu. Kalau kamu berbuat baik, maka karma baik yang akan datang. Kalau perilaku buruk, maka karma buruk yang akan datang. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi sepertinya ini karma ya, keistimewaan kamu ini ya. Kamu itu bisa mempercepat karma ya, bisa mewujudkan karma ya, bisa juga sebagai seorang yang memutuskan karma ya, terutama karma generasi ini ya, karma leluhur ya. Mungkin ada karma-karma yang belum terselesaikan atau terbayarkan, dan kamu mungkin memiliki misi jiwa di sana ya, untuk memutuskan karma atau menyelesaikan karma ya, agar kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, agar kamu bisa memperbaharui, mengupdate kehidupan kamu dengan generasi-generasi baru yang akan datang, kayak gitu loh guys ya. Jadi keistimewaan kamu ini terletak pada kamu yang bisa mewujudkan atau mempercepat karma ya, terutama karma orang-orang yang udah jahat sama kamu, yang udah jolim sama kamu, itu cepat dapat balasannya ya. Secara otomatis semesta bekerja untuk memberikan pembalasan setimpal atas perbuatan jahat atau jolim yang telah mereka lakukan terhadap kamu. Karena aku merasakan di sini bahwa kamu itu adalah orang yang positif, orang yang baik, tidak neko-neko, tidak cari gara-gara, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, atau kamu ini juga adalah orang yang berjalan lurus apa adanya ya, tidak mengganggu orang, tidak mengusik orang. Justru orang yang mengusik atau mengganggu kehidupan kamu ya, yang mana orang-orang itu akan mendapatkan karma sesuai dengan perilakunya. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini istimewanya kamu ya. Jadi jangan berani-beraninya ini ya berbuat hal buruk sama kamu ya, karena orang-orang yang berbuat buruk sama kamu itu akan mendapatkan karmanya secara otomatis ya. Karena kamu di sini prinsipnya adalah orang yang berjalan di jalan yang lurus, tidak mengganggu orang, tidak mengusik orang, dan tidak melakukan apa-apa. Kamu selalu positif di sini ya guys ya. Oke, next. Sesuatu yang istimewa yang ada pada dirimu, di sini ada justice ya. Di sini ada justice. Beberapa dari kamu ya, ini secara alamiah memiliki karakteristik adil ya. Keadilan yang ada pada dirimu itu menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Jadi keistimewaan kamu adalah kamu seseorang yang bisa memberikan keadilan bagi orang lain atau orang-orang di sekitar kamu. Jadi beberapa dari kamu ini nggak bisa lihat ada hal yang timpang atau adanya kesenjangan, itu kamu nggak suka ya, dan kamu selalu berusaha untuk bisa membuat segala sesuatunya itu jadi adil gitu ya, jadi balance ya. Kamu menyukai keadilan. Kalau dalam bermain bola atau bermain dalam suatu permainan, kamu suka sesuatu yang fair ya, dan kamu akan tidak suka kalau permainan itu ya tidak fair gitu loh guys ya. Kamu suka keadilan ya, dan kamu menuntut keadilan. Kamu menginginkan keadilan karena pada dasarnya kamu memiliki karakteristik adil. Jadi kamu ini memiliki keistimewaan yang mana kamu ingin memberikan suatu keadilan bagi orang-orang sekitar kamu ya, terutama dalam circle atau komunitas kamu ya. Kalau kamu melihat ketidakadilan itu, kamu
sangat tidak menyukainya. Ada beberapa dari kamu yang marah juga kalau menemukan ketidakadilan begitu loh guys ya, karena secara alamiah ya kamu memiliki karakteristik sebagai sosok yang adil dan kamu cocok menjadi seorang pengadil juga di sini ya guys ya. Wow, luar biasa. Ini keistimewaan kamu ya guys ya. Kamu adalah seseorang yang adil. Kamu pembawa keadilan untuk keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Nah, seperti itu. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu ya. Yang pilih file kedua, bagus-bagus sekali. Kamu memang orang yang istimewa juga di sini ya guys ya. Ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang berbeda, yang tidak atau belum tentu dimiliki oleh kebanyakan orang, itu kamu punya ya. Entah itu kamu sadari atau tidak ya guys, kamu memiliki keistimewaan yang ada pada dirimu, yang mana keistimewaan ini sangat berguna membantu kamu untuk bertumbuh dan berkembang, baik itu secara material maupun non material ya guys ya. Di sini kamu bisa bertumbuh dan berkembang melalui keistimewaan yang kamu miliki. Setelah kamu mengetahui keistimewaan yang kamu miliki, maka kamu bisa mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas dirimu agar kepribadianmu bisa menjadi lebih baik lagi ya, agar kamu memiliki kualitas diri yang baik ya guys ya. Dengan kamu memiliki kualitas diri yang baik, otomatis itu akan berdampak pada kehidupanmu ya, pada kehidupanmu dalam segala aspek dari hidupmu ya, aspek hubungan, aspek finansial atau keuangan, dan aspek karir atau pekerjaan ya. Keistimewaanmu akan membantumu untuk bertumbuh dan berkembang. Keistimewaanmu akan memberikan manfaat yang besar untuk kehidupanmu. Untuk kamu bisa meningkatkan kualitas dirimu dan memberikan manfaat bagi orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitarmu. Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file kedua. Mari kita shuffle, ada apa di file kedua ya. Message from the universe for you. Untuk keistimewaan yang ada pada dirimu, di sini ada, wah, I love you. Lalu, oke, love who you are. Di sini pesannya buat kamu ya. I love you, these are powerful words. Di sini ada kata aku mencintai kamu ya, yang mana itu kamu bisa mengatakan I love you kepada dirimu sendiri. Kamu harus menghargai dirimu, eksistensimu, dan mencintai dirimu sendiri. Kamu sudah tahu betapa istimewanya dirimu. Kamu memiliki keistimewaan yang dianugerahkan dari Tuhan ya untuk dirimu ya, agar bisa kamu bertumbuh berkembang di dunia ini ya. Itu sebagai bekal kamu agar kamu bisa survive dan bisa bermanfaat menjadi orang yang berguna bagi dirimu sendiri maupun orang-orang di sekitarmu. I love you, aku mencintaimu. Katakan I love you kepada dirimu ya. I love you, sebut namamu ya. Itu adalah kata yang penuh dengan power atau kekuatan ya. Cinta akan mengalahkan yang namanya kegelapan ya. Cinta akan mengalahkan yang namanya kekerasan ya. Lembutkan hatimu ya, jangan keraskan hatimu ya, lembutkan hatimu ya. Belajar untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Belajar untuk menerima diri sendiri. Belajar untuk memaafkan diri sendiri ya. Mungkin kita semua kan di sini tidak lepas dari yang namanya salah ya. Karena kita hanyalah manusia biasa ya kan. Manusia tempatnya salah kan, tapi bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk selalu berbuat salah ya. Justru kalau kita berbuat salah dan kita menyadarinya, maka kita perlu memaafkan diri kita sendiri dan memperbaiki kesalahan kita. Lalu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, seperti itu loh guys ya. Kata-kata cinta adalah kata-kata yang bisa membuat diri kita maupun orang lain menjadi bersemangat dan lebih positif ya. Karena kata-kata cinta
ini memberikan energi dan sangat powerful, memiliki energi positif ya guys ya. Kalau ada orang marah, entah itu keluarga, orang-orang terdekat, kamu lembutin ya, berkata-kata lembut, berkata-kata dengan hati, dengan penuh kasih, cinta, maka akan reda amarah orang itu ya. Seperti itu loh guys ya. Kalau kamu mampu mencintai dirimu sendiri, maka banyak sekali energi cinta di dalam dirimu. Semakin kamu memiliki banyak energi cinta dalam dirimu, rasa welas asih, cinta, kasih sayang, maka itu akan membuat hatimu lebih lembut ya guys ya. Dengan kelembutan hati, maka kamu akan memperlakukan orang dengan baik, dengan lembut juga ya. Jadi tidak kasar gitu loh guys ya. Sehingga itu akan membentuk kepribadian kamu lebih baik ya. Ada etikanya, ada akhlaknya, ada adabnya ya, ada tata kramanya. Dan itu bersumber dari satu energi, yaitu energi cinta. Semakin banyak kamu memiliki energi cinta, semakin positif dirimu. Nah, seperti itu ya guys. Kemudian di sini love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Cintai dirimu sendiri ya guys ya. Semakin kamu mencintai dirimu sendiri, semakin banyak hal-hal baik yang akan datang kepada dirimu, termasuk pasangan atau jodoh. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi tidak perlu mencari kesana kemari, perbaiki saja dirimu. Lebih mencintai dirimu sendiri. Setelah kamu bisa mampu mencintai dirimu sendiri, maka akan ada orang yang benar-benar tulus dari hati mencintai dirimu. Nah, seperti itu. Itu pesannya buat kamu yang single ya. Buat kamu yang double, kamu selain mencintai pasanganmu, kamu juga perlu mencintai dirimu sendiri. Karena pasanganmu adalah cerminan daripada dirimu. Ya, semakin kamu bisa menyayangi, menghargai, dan mencintai dirimu, maka pasanganmu pun akan belajar untuk menyayangi, mencintai, dan menghargai dirimu. Nah, seperti itu. Karena jodoh, pasangan, ya, itu adalah cerminan diri kita sendiri, ya. Jadi kita perlu memperbaiki diri sendiri dan meningkatkan kualitas diri kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Akan ada hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menarik yang akan tertarik secara otomatis kalau kamu sudah mencintai dirimu. Kamu adalah orang yang istimewa di sini ya guys ya. Keistimewaan kamu itu sangat positif dan baik sekali, bagus sekali ya. Tidak semua orang bisa memiliki keistimewaan yang ada pada dirimu itu. Maka syukuri itu guys ya. Syukuri apa yang kamu dapatkan, syukuri apa yang Tuhan berikan ya. Cintai dirimu sendiri karena dirimu itu sangat berharga. Kamu punya value, kamu berkualitas, kamu berharga. Oleh karena itu cintailah dirimu ya guys ya. Semakin kamu mencintai dirimu sendiri, maka orang-orang akan tertarik dengan sendirinya untuk datang ke dalam kehidupanmu ya, dan menjalin suatu koneksi atau relationship. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak ya buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, subscribe, like, dan berkomentar juga. Buat kamu newcomer, selamat datang, welcome to Rajkumari Tarotipator Channel. Aku ucapkan terima kasih ya buat kamu-kamu yang baru subscribe. Semoga saja readingan kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mendapatkan suatu inspirasi atau pencerahan ya, agar bisa membuka jalan pikiran, agar kita semua bisa sama-sama berprogres, maju ke depan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Semoga saja Tuhan memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua ya guys. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya!